Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pemeriksaan kas dan setara kas. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Azahratus Sofia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat, contoh kas, dan setara kas. Perlu kalian ketahui apa itu kas. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum dalam suatu perusahaan. Menurut PSHK nomor 2 halaman 2.2 dan 2.3 IAI tahun 2015, kas terbagi menjadi dua, yakni saldo kas dan rekening giro. Sedangkan pengertian setara kas menurut PSHK nomor 2 halaman 2.2 dan 2.3 IAI tahun 2015, setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dapat dengan segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah tertentu dan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Selanjutnya, sifat kas dan setara kas. Yang pertama itu sangat liquid, artinya paling lancar, yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial dalam suatu perusahaan. Yang kedua, bukan untuk investasi, jadi tidak semua investasi jangka pendek itu digolongkan dalam setara kas, akan tetapi hal tersebut tergantung pada kebijakan keuangan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, berjangka pendek seperti yang dijelaskan tadi, dan yang keempat, mudah diselewengkan atau mudah dipergunakan dalam kebutuhan atau kepentingan dalam suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, contoh kas dan setara kas. Yang pertama itu ada kas kecil dalam rupiah maupun mata uang asing. Yang kedua ada saldo rekening giro bank dalam rupiah maupun mata uang asing juga. Yang ketiga ada bond sementara atau IOU. Dan yang keempat itu ada bond kas kecil yang belum direimbursed. Dan yang kelima itu ada cek tunai yang akan didepositokan. Adapun yang tidak termasuk dalam contoh bagian dari kas dan setara kas, yang pertama itu ada deposito berjangka, ada cek mundur dan cek kosong, ada dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu, dan yang keempat ada rekening giro yang tidak dapat segera digunakan, baik di dalam maupun di luar negeri. Artinya itu, rekening tersebut dibekukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan audit atau audit objektif, kas dan setara kas. Tujuan yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat pengendalian internal yang cukup baik antara kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Jika akuntan publik atau auditor dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank itu baik. Ciri internal kontrol yang baik yaitu yang pertama adanya pemisahan tugas antara yang menerima dan mengeluarkan kas dengan melakukan pencatatan. Ciri yang kedua yaitu pegawai yang membuat rekonsiliasi bank dengan pegawai yang melakukan buku bank harus dibedakan. Ciri yang ketiga yaitu digunakan impress phone system untuk mengelola kas kecil. Ciri yang keempat yaitu penerimaan kas, cek, dan giro harus disetor ke bank dengan jumlah yang sebenarnya atau jumlah yang seutuhnya. Ciri yang kelima yaitu digunakannya kwitansi yang bernomor urut dan tercetak. Ciri yang keenam yaitu bukti-bukti pengeluaran kas yang sudah dibayar lunas harus distempel lunas untuk menghindari pembayaran dua kali atau double pembayaran. Tujuan yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di laporan posisi keuangan atau neraca per tanggal neraca itu benar-benar ada dan dimiliki oleh perusahaan. Auditor harus meyakinkan dirinya bahwa kas dan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan itu benar-benar ada.
dan dimiliki oleh perusahaan, bukan dimiliki oleh pribadi direksi atau pemegang saham. Tujuan yang ketiga yaitu untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas itu benar-benar terjadi, tidak ada transaksi fiktif atau transaksi bohongan. Tujuan yang keempat yaitu untuk memeriksa apakah semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran kas itu sudah dicatat dalam buku penerimaan kas dan buku pengeluaran kas dan tidak ada yang dihilangkan. Dalam artian harus ditulis secara lengkap. Tujuan yang kelima yaitu untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan maupun pengeluaran kas itu sudah dicatat secara akurat. Tidak ada kesalahan perhitungan matematis, tidak ada salah posting maupun salah dalam pengelompokannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Bani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya, yaitu tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. Yang keenam yaitu semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dicatat pada waktu yang tepat, sehingga tidak ada pergeseran waktu pencatatan. Yang ketujuh yaitu untuk memeriksa apakah ada pembatasan penggunaan saldo kas dan setara kas. Jika perusahaan menyisihkan sebagian dana yang dimiliki untuk keperluan pelunasan berikut bunganya, maka dana tersebut tidak dapat dilaporkan sebagai bagian dari kas di aset lancar. Yang kedelapan yaitu untuk memeriksa seandainya ada saldo kas atau setara kas dalam valuta asing. Apakah saldo tersebut sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangannya? Dan apakah selisih kurs yang telah terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi komprehensif tahun berjalan? Misalkan per 31 Desember tahun 2015 perusahaan memiliki saldo bank sebesar 10.000 US dollar yang di buku besar dicatat dalam rupiah sebesar 130 juta. Misalkan saldo 10.000 US dollar Bank Indonesia per 31 Desember 2015, kurs jual 1 US dollar yaitu sebesar 13.500 dan kurs beli 1 US dollar yaitu 13.300 rupiah. Maka saldo 10.000 US dollar tersebut harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs 1 US dollar sebesar 13.400 rupiah. Oleh karena itu harus dibuat penyesuaian, yaitu bank pada laba selisih kurs sebesar 4 juta rupiah. Hal tersebut untuk mengoreksi selisih kurs dari saldo bank dalam US dollar per tanggal laporan posisi keuangan. Dan yang kesembilan yaitu untuk memeriksa apakah penyajiannya di laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia, yaitu SAK, HETAP, atau IFRS. Menurut SAK, kas dan setara kas disajikan di laporan posisi keuangan sebagai aset lancar. Kas dan setara kas yang penggunaannya dibatasi dapat dimasukkan dalam aset lancar hanya jika pembatasan tersebut dilakukan untuk menyisahkan dana untuk melunasi kewajiban jangka pendek atau pembatasan tersebut hanya berlaku selama 1 tahun. Dan yang ketiga yaitu saldo kredit pada perkiraan bank disajikan pada kelompok kewajiban sebagai jangka pendek. Saldo kredit dan debit rekening giro pada bank yang sama dapat digabung dan disajikan pada laporan posisi keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama yang harus dilakukan auditor untuk memeriksa kas dan setara kas suatu perusahaan yang akan diauditnya, yaitu memahami dan mengevaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas. Selain itu juga transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah internal kontrol perusahaan yang diauditnya sudah berjalan secara efektif atau tidak. Untuk memahami internal kontrol perusahaan yang diauditnya, maka auditor akan melakukan 3 tes ketaatan. Yang pertama
auditor akan melakukan ICQ atau Internal Control Questionnaires. Nah, auditor ini akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Setelah itu, hasil dari ICQ ini akan digambarkan dalam bentuk flowchart dan naratif jika diperlukan. 3 tes ketaatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah internal kontrol perusahaan yang diauditnya ini baik atau cukup baik atau lemah. Jika internal kontrol perusahaannya lemah, maka auditor tidak perlu lagi melakukan 3 tes ketaatan yang seperti dilakukan sebelumnya, tetapi dia akan langsung melakukan substantif tes yang diperluas. Tetapi jika internal kontrol perusahaan dinyatakan baik atau cukup baik, maka auditor hanya perlu melakukan compliance atau uji ketaatan. Namun, sebelum dilakukan uji ketaatan ini, auditor perlu menyusun program-program yang akan dia lakukan pada saat pengujian tersebut. Dalam transaksi penerimaan kas, auditor ini akan mengambil sampel secara random atas penerimaan kas yang jumlahnya lebih dari 10 juta maupun kurang dari 10 juta. Selanjutnya, auditor ini akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti transaksi penerimaan kas tersebut. Selanjutnya, auditor ini akan memeriksa apakah transaksi penerimaan tersebut sudah dimasukkan dalam buku besar dan semacamnya. Setelah melakukan tahapan-tahapan tersebut, maka auditor ini akan menarik kesimpulan atas compliance yang dilakukannya. Sedangkan untuk pengeluaran kas, auditor ini akan mengambil secara random pengeluaran kas yang berjumlah di atas 10 juta maupun di bawah 10 juta. Selanjutnya, auditor ini akan memeriksa bukti transaksi pengeluaran kas perusahaan tersebut. Nah, setelah itu, auditor ini akan memeriksa apakah penerimaan kas tersebut sudah dicatat dalam buku besar dan semacamnya. Baru auditor ini dapat menarik kesimpulan atas compliance yang dilakukannya tersebut. Yang kedua, yaitu auditor akan melakukan top schedule kas dan setara kas per tanggal neraca, seperti contohnya 31 Desember 2020. Tetapi jika belum selesai, boleh juga melakukan top schedule pada 31 Oktober 2020 atau 30 November 2020. Top schedule ini merupakan salah satu dari kertas kerja pemeriksaan yang berfungsi sebagai lembar awal yang menunjukkan hasil audit kita secara umum atau kesimpulan pos-pos yang bersangkutan. Selain itu, jika terdapat penambahan mutasi, akan diperiksa kemudian apakah terdapat hal-hal yang unusual atau di luar kebiasaan atau tidak. Yang ketiga, yaitu auditor akan melakukan cash count atau perhitungan fisik uang kas per tanggal neraca. Bisa juga dilakukan sebelum atau sesudah tanggal neraca. Selanjutnya, yang keempat yaitu auditor akan mengirim konfirmasi atau mendapatkan pernyataan saldo dari kasir apabila tidak dilakukan cash out name. Cash out name ini merupakan pemeriksaan fisik uang kas tunai yang dimiliki perusahaan atau cash on hand dengan saldo kas yang berada di laporan keuangan. Sehingga jika tidak dilakukan cash out name ini karena beberapa sebab, seperti contohnya perusahaan cabang memiliki saldo kurang dari 1 juta atau memiliki saldo sebesar 1 juta, sehingga auditor ini tidak perlu mengunjungi kantor cabang tersebut, melainkan ia langsung meminta konfirmasi atau mendapatkan pernyataan saldo dari kasir. Yang kelima yaitu auditor akan mengirimkan konfirmasi tersebut ke seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Jika perusahaan telah menerima rekening koran dari bank, surat konfirmasi ini tetap akan dikirim kepada perusahaan tersebut karena yang pertama, ini merupakan standar audit prosedur yang harus dilakukan auditor untuk memperoleh bahan bukti audit.
Yang kedua, yaitu yang ditanyakan dalam surat konfirmasi tersebut bukan hanya saldo bank, tetapi juga banyak hal lain seperti jumlah kredit, pendiskontuan wesel tagih, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu jawaban konfirmasi tersebut diminta untuk dikirim langsung ke auditor, sedangkan rekening koran akan selalu dikirim ke klien. Berikut ini merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan bab 9, yaitu pemeriksaan kas dan setara kas. Berdasarkan contoh kasus pada tujuan pemeriksaan kas dan setara kas yang telah disampaikan oleh penguji sebelumnya, jelaskan atas dasar apa kurs yang digunakan, yaitu sebesar 13.400 US dollar, dan jelaskan mengapa. Berdasarkan pengertiannya, setara kas merupakan investasi yang sangat liquid, berjangka pendek, dan dapat dengan cepat dikonversi menjadi kas. Sedangkan berdasarkan sifatnya, kas maupun setara kas ini bukan merupakan investasi. Yang keenam, yaitu auditor perlu meminta rekonsiliasi bank per tanggal neraca, seperti contohnya yang tadi, misal per tanggal 31 Desember 2020. Tetapi jika pada Desember ini rekonsiliasinya itu belum selesai, maka auditor akan meminta rekonsiliasi pada 30 November 2020 untuk diperiksa kebenarannya. Yang ketujuh, yaitu auditor akan memeriksa rekonsiliasi bank tersebut, yang salah satunya dengan memeriksa kecermatan penjumlahannya dan menelusuri saldo per klien ke buku besar yang bersangkutan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Faria Rumdani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelanjutan dari prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Nah, selanjutnya yang ke-8 adalah review konfirmasi jawaban dari bank, notulen rapat, dan perjanjian kredit untuk mengetahui adanya pembatasan atau tidak dari rekening bank suatu perusahaan. Nah, untuk mengetahui adanya pembatasan atau tidak, auditor akan menanyakan kepada klien, mereview jawaban konfirmasi dari bank, notulen rapat, dan perjanjian kredit. Nah, dari situlah nantilah kita dapat menyimpulkan apakah ada pembatasan atau tidak dari penggunaan rekening bank tersebut. Untuk saldo rekening bank yang penggunaannya dibatasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, hal tersebut tidak dapat dikelompokkan menjadi bagian dari aset lancar, dan nantinya dalam catatan atas laporan keuangan harus dijelaskan mengenai alasan pembatasan rekening bank tersebut. Pembatasan rekening yang terjadi tersebut dapat terjadi mungkin karena masalah hukum yang menyebabkan rekening dibekukan atau dijadikan jaminan. Nah, selanjutnya adalah periksa interbank transfer kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca untuk mengetahui adanya kiting dengan tujuan window dressing. Nah, window dressing di sini dimaksudkan yaitu adalah melaporkan sesuatu secara berlebihan atau lebih baik dari keadaan yang sebenarnya terjadi. Sedangkan cek kiting ini dilakukan jika perusahaan memiliki lebih dari 1 rekening bank. Nah, untuk mengetahui adanya cek kiting tersebut, auditor harus memeriksa transfer dari rekening bank suatu perusahaan ke rekening bank perusahaan lainnya. Nah, selanjutnya yang ke-10 adalah periksa transaksi kas sesudah tanggal neraca sampai dengan mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Nah, tujuan dari dia lakukannya hal tersebut adalah untuk mengetahui apakah ada kewajiban yang belum tercatat per tanggal neraca di periode berikutnya, dan apakah ada utang yang belum terlunasi per tanggal neraca. Nah, sebenarnya tujuan utama dari dilakukannya hal tersebut adalah untuk meyakinkan auditor mengenai kewajaran saldo per tanggal neraca. Selanjutnya yang ke-11 adalah seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing per tanggal neraca,
maka harus diperiksa apakah saldo tersebut sudah dikonversikan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs setengah BI. Dan selanjutnya, selisih kurs yang terjadi tersebut harus dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Nah, kurs yang digunakan pada saat itu adalah kurs setengah BI, yang mana kurs setengah BI ini merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual di Bank Indonesia yang dapat dilihat di surat kabar ataupun business news. Nah, selanjutnya yang ke-12 yaitu adalah periksa apakah penyajian kas dan setara kas di laporan posisi keuangan atau neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu sesuai dengan SAK atau standar akuntansi keuangan, ETAP, dan IFRS. Nah, selanjutnya setelah prosedur audit di atas telah selesai dilakukan semua, yang terakhir kita buat kesimpulan di top schedule kas dan setara kas atau di memo tersendiri mengenai kewajaran dari cash on hand dan in-bank. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya mengenai prosedur pemeriksaan kas dan setara kas, dan terima kasih.